Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. sahabat ibu muda, bapak muda yang saya cintai, saya hormati. Kali ini Cipikus tidak sendiri. Seperti biasanya saya mengundang para pendidik. Nah, kali ini saya mengundang seorang pendidik, tapi pendidikan adalah bagaimana menghafal Al-Quran. Saya pernah berkerabat dengan narasumber saya ini, yaitu Pak Muhammad Nasih, 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya, bahwa beliau ternyata itu saat itu saya ingat betul kalau kita pergi-pergi, beliau selalu bawa Al-Quran ya kecil gitu ya. Ini yang saya ingat Pak Nasih itu, kertas kecil ini luar biasa. Nah, kali ini saya ingin minta sharing pada kita semua, khususnya untuk teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya cintai. Tidak hanya bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana disiplin, tapi yang lebih penting lagi itu adalah untuk anak-anak kita, bagaimana anak Anda bisa menghafal Al-Quran. Ini luar biasa. Ya. Pak Dr. Muhammad Nasih adalah pengasuh pondok pesantren dan sekolah alam planet Nuvo, Nurul Furqon, Melagen, Rembang, Jawa Tengah. Nah, kalau ada ke Jawa Tengah, mampirlah ke kota Rembang. Di situ ada desa namanya Melagen. Di situ ada sekolahan yang dinamakan Alam Planet Nuvo. Luar biasa. Ada tempat kayak apa ya? Tempat-tempat untuk nginap para santrinya. Ini nanti saya minta diceritakan gimana ceritanya. Nah, beliau juga pengajar divisi UMC dan pasca sarjana ilmu politik UI. Jadi luar biasa. Ini seorang sahabat Al-Quran. Saya dulu pernah dengar cerita dari Pak Nasih itu. Waktu dulu saya tanya, waktu ngafal Al-Quran itu gimana? Oh, saya pernah di kuburan, kalau saya ingat itu. Pernah dengan cara, mungkin cara menenangkan diri, ya. Beliau ini seorang hafid, jadi mengerti cara-cara untuk menghafal Al-Quran. Nah, Pak Nasih, saya dalam kesempatan ini mohon diberikan masukan untuk teman-teman yang memiliki anak-anak usia dini. Barangkali bagaimana sih tekniknya menghafal Al-Quran itu? Barangkali ada cara yang lebih singkat atau bagaimana teknisnya. Monggo kalau berkenan bisa di media ini dan nanti teman-teman bisa mengikuti atau barangkali nanti bisa mengirimkan anaknya di sekolah Nuvo. Wah, ini kan luar biasa. Oke, ya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih sekali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang bagaimana menghafalkan Al-Qur'an dan khususnya bagaimana caranya agar anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini bisa menghafalkan Al-Qur'an. Nah, saya ingin memulai ya kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa menghafal Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah hanya salah satu tangga saja dalam konteks kewajiban kita kepada Al-Quran. Saya seringkali mengatakan perumusan yang saya buat berdasarkan konteks Indonesia terutama, konteks non-Arab lah kira-kira. Apa sesungguhnya kewajiban seorang Muslim kepada Al-Quran? Yang pertama adalah membacanya. Jadi seorang Muslim harus membaca Al-Quran. Karena sesuai dengan artinya, Quran itu artinya bacaan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Jadi Quran, bahasa Indonesianya Quran. Quran itu apa? Quran itu ya bacaan. Nah, setelah membacanya ini harus benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, tentu saja kita tidak cukup hanya dengan membacanya. Nah, karena ini adalah bahasa Arab, maka bahasanya harus kita pahami. Setelah membacanya, maka kita harus juga mengartikannya. Kalau sudah mengartikannya, harus kita hafalkan. Kenapa mesti kita hafalkan? Karena pesannya itu
adalah pesan yang berbentuk puzzle-puzzle. Jadi ibaratnya puzzle Al-Quran ini. Kadang-kadang ayat yang ada di juz 7 dijelaskan di juz 21. Ayat yang ada di juz 30 baru bisa dipahami kalau kita memahami ayat yang di juz 16 atau di juz 15 misalnya. Jadi tidak bisa memahami ayat Al-Quran ini hanya sepotong-sepotong, dan ini yang banyak terjadi sehingga menyebabkan pemahaman kepada Al-Quran tidak komprehensif. Agar memahaminya bisa komprehensif, bagaimana caranya? Ya harus dilakukan penghafalan. Jadi menghafal. Menghafal itu artinya memelihara agar itu ada di kepala kita. Nah, setelah kita bisa memeliharanya, menghafalkannya tadi itu, maka kita punya kesempatan untuk merenungkannya. Merenungkannya itu bagaimana? Merenungkan itu kan kadang-kadang yang paling pas ketika kita mau tidur, bangun tidur, ya ketika kita sendiri dan lain sebagainya. Ketika mau tidur kan kita sudah dalam keadaan tidak pegang apa-apa misalnya. Kita hanya berbaring saja. Kita memejamkan mata, kemudian bisa merenung. Apa yang menjadi bahan perenungannya? Bahan perenungannya adalah Al-Quran tadi. Kok ayatnya begini ya? Kayaknya kok nggak pas kalau kita memahami seperti ini. Misalnya memahami apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Kenapa kok manusia dianggap sebagai yang merugi ya? Kenapa yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, memerintahkan kepada kebenaran dan kesabaran. Misalnya begitu. Kalau kita otak-atik sendiri mungkin ketemunya, wah berarti ini kalau demi masa, berarti ya kita harus memanfaatkan waktu. Kemudian saya pikir lagi, saya merenungkan. Kayaknya kalau pesannya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu, kemudian kita jadi rugi, itu nggak perlulah disampaikan oleh Al-Quran. Orang di kampung saya yang sekolahnya cuma sekolah rakyat misalnya juga tahu bahwa kalau kita tidak memanfaatkan waktu pasti rugi. Nah, pasti ada sesuatu yang lain. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran di surat Al-Kahfi ya 103. Di situ dijelaskan kenapa rugi. Nah, itu dijelaskan di situ, tapi tidak saya jelaskan di sini ya. Jadi ayat juz 30 itu baru bisa dipahami kalau kita menghubungkannya dengan juz 15 sampai 16 akhir itu surat Al-Kahfi ya. Nah, itu tentu saja hanya bisa kita lakukan kalau kita menghafalkannya. Nah, setelah menghafalkan maka harus merenungkan. Nah, setelah merenungkan kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itulah yang harus kita kerjakan. Maka setelah merenungkan, mengerjakan pesan Al-Quran. Kalau kita mengerjakan pesan tapi pesannya kita pahami secara keliru, maka yang kita kerjakan adalah sesuatu yang keliru. Maka jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang keliru, karena bukan saja tidak berguna, tapi kadang-kadang malah membahayakan diri kita sendiri. Nah, setelah mengerjakan kita bisa mengajarkan. Setelah kita bisa mengajarkan, kemudian kita bisa memperjuangkan. Jadi ada 7 kan tadi itu, membacanya, mengartikannya, menghafalkannya, merenungkannya, mengerjakannya, mengajarkannya, kemudian memperjuangkannya. Nah, yang kita bahas ini bersama dengan Pak Kus pada kesempatan kali ini adalah bagaimana bisa menghafalkannya dan bagaimana caranya agar kita memiliki atau anak-anak kita memiliki kesempatan yang panjang untuk sampai pada level yang ke-7 itu. Maka betul sekali yang dilakukan oleh Pak Kus ini, bagaimana caranya agar anak-anak kita ini bisa menghafalkan Al-Quran sejak dini. Nah, gitu ya. Katanya gini Ustadz, bahwa katanya kalau ada anak kecil itu mereka hafal, tapi nggak tahu artinya. Nah, itu dia. Ya. Kadang-kadang umur 4 tahun, 5 tahun dia hafal. Tapi, karena kan bukan, itu kan bukan bahasa ibu ya. Jadi wajar kalau mereka tidak mengerti artinya. Nah, maka orang tua harus mengerti ini ya. Jangan asal meminta mereka menghafalkan Al-Qur'an. Tapi harus dibekali dulu dengan satu, membacanya dengan benar. Yang kedua, mengerti artinya. Ya, kemudian baru total dalam menghafal. Nah, kalau belum mengerti artinya, ya silahkan diajak menghafal sekedar untuk menopang bacaannya. Jadi bacaannya jadi bagus, mengingatkannya jadi mudah. Kalau dia hafal, misalnya dia hafal surat Al-Fatihah, membacanya salah misalnya. Nah,
kita betulkan itu jadi mudah karena dia sudah hafal. Oke. Tapi kalau menghafalnya banyak dan salah, wah itu malah justru agak kesulitan. Maka nanti saya punya trik ya. Oke. Nah, jadi Lanjut. bapak-bapak dan ibu-ibu muda ini ya perlu memahami ini dengan baik. Nah, kalau tadi di awal kan saya sebutkan ini khususnya untuk orang ajam. Orang ajam itu orang non Arab. Kalau anak-anak di Arab, anak kecil kan tahu bahasa Arab. Nah, tetapi ya tidak bahasa Arab kemudian kemudian dia bisa bahasa Arab kemudian bisa memahami Al-Qur'an, enggak juga, karena bahasa Arab yang pasaran itu beda dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an. Bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu adalah bahasa yang sangat fushah. Bahasanya itu halus sekali. Bahasanya sangat ilmiah. Nah, kan beda. Misalnya kita ngomong sehari-hari dengan orang di mana, orang yang ya istilahnya bahasa pasaran, itu kan orang paham. Tetapi kalau kita ajak bicara dengan bahasa-bahasa yang ilmiah kan belum tentu paham ya. Iya. Bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu adalah bahasa yang tadi levelnya itu bahasa tinggi. Ya, walaupun sangat sederhana, tetapi dalam konteks-konteks tertentu itu pesannya juga sangat mendalam dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual, memiliki rasa yang sangat mendalam. Nah, karena itu para ibu muda, para bapak muda ini harus memahami dengan baik. Kenapa tadi saya memulai dengan satu membacanya? Ya harus diajari dulu membaca yang benar, membaca yang sesuai dengan tajwid. Tajwid itu artinya membaguskan. Jadi kalau mau membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan tajwidnya. Nah, setelah itu bisa dibarengkan dengan memahami artinya. Nah, memahami artinya ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat karena bahasa Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab yang sebagiannya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi bagaimana caranya agar anak-anak kita ini bisa satu membaca dengan tepat tadi, kemudian bisa mengetahui artinya. Yang harus diajarkan kepada anak-anak kita ini adalah pola kata. Nah, ini yang jarang sekali diajarkan ya. Rata-rata orang tua apa pola kata? Pola kata. Jadi pola kata itu kalau dalam bahasa Inggris itu tensesnya itu loh, go, going, when, gone. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab tidak hanya tenses, tetapi ada kata-kata yang kemudian bisa berubah dari kata masa lampau, kata sekarang atau sedang, ya, kemudian atau akan, ya, kemudian membentuk kata benda, kemudian membentuk pelaku atau menjadi objeknya, atau tempatnya, atau alat melakukan sesuatu. Itu ada semua. Jadi kalau bahasa Inggris satu kata berubah hanya mungkin 4-5 kata, tetapi di dalam bahasa Arab satu kata bisa berubah menjadi 200-an kata. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Misalnya gini, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu muda di sini ini sering mendengar ya kalau di pesantren itu ada misalnya anak-anak atau santri-santri itu menghafalkan pola kata ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu satu jadi berapa tuh? 4, 4, 4, 4. Kan 8 tuh. Ya. Jadi berapa tuh? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, berarti berapa itu? 3 kali 4. Ya, 3 kali 4 kan 12. Tambah 2. Jadi satu kata bisa berubah menjadi 14. Itu berkaitan dengan subjeknya siapa. Nah, nanti berkaitan dengan ini kata benda atau kata kerja. Nah, kata kerjanya ini lampau atau sekarang atau akan. Itu bisa berubah lagi, jumlahnya banyak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun uf'ul, la taf'ul maf'alun maf'alun, mif'alun. Berubah menjadi 11. Jadi ini saja itu sudah berubah menjadi 11 tambah 14. 11 tambah 14 berapa Pak? 25. 25. Nah nanti itu bisa
nanti ada turunannya lagi itu. Jumlahnya saya hitung lebih dari 200. Tetapi kalau diajarkan sejak kecil itu bisa. Nah, mestinya saya ini mengirimkan kepada Pak Kus nih contoh-contoh anak-anak saya ketika masih kecil. Anak-anak saya ajarkan kecil, nanti bisa saya kirimkan ya. Oke. Videonya. Usia berapa sih sepantasnya anak itu bisa? Ya, usia bisa bicara karena sekarang sudah bisa dihafalkan dengan cara melakukannya. Seperti yang tadi saya lakukan itu kan jadi lagu dan saya bikin itu di Planet Nuvo ya, anak-anak kecil yang usia SD kelas 1. Nah, kalau di sana kan SD kelas 1 berarti usia 10 tahun ya? Enggak dong, SD kelas 1 ya 6 tahun, 7 tahun. Sorry, 6 tahun. Ya, kalau SMP 12 tahun. Nah, sebenarnya kalau mau orang tua mau melakukannya itu bisa sejak kecil. Kayak anak saya itu saya ajari ya ketika dia sudah bisa bicara, sudah tertarik dengan lagu, saya ajarkan tadi. 3 tahun berarti bisa ya Pak ya? 3 tahun. Bisa, sangat bisa kalau 3 tahun. Anak saya ini yang paling kecil umur dulu mulai umur 1,5 tahun, mulai tertarik. Pokoknya dia ngomong itu huahumahum, ya belum bisa sempurna, mungkin dia bisa huahumahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Gitu. Itu mengenal huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka dan seterusnya. Dimulai dari situ. Nah, dari situ mereka kemudian mengenal pola kata bahasa Arab. Nah, kalau sudah mengenal pola kata bahasa Arab, maka nanti ketika dia membaca kata-kata bahasa Arab, maka dia tidak akan keliru panjang pendeknya. Nah, yang selama ini belum disempurnakan adalah ngajari anak, oh ini kalau ada alifnya panjang, kalau ada umunya panjang misalnya. Mestinya itu nggak perlu. Kalau sudah mengerti polanya. Nah, maka harus dibalik dari awal tuh. Bagaimana caranya? Mengetahui polanya. Jadi kalau sudah ngerti polanya, nggak perlu ini harus panjang, ini harus pendek. Enggak, itu otomatis akan terjadi. Ya, ini saya belum menulis bukunya, tapi semoga nanti jadi buku baru. Nah, tapi tadi saya perhatikan, ya, saya perhatikan tadi kalau sudah mengerti polanya, mengajari anak ini jadi enak sekali. Nah, sekarang kenapa pola tadi itu penting bagi anak-anak kita sebelum anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, karena pola itulah yang kemudian akan membuat anak-anak kita mudah dalam memahami bahasa Arab. Misalnya apa? Misalnya contoh dalam bahasa Arab itu kafaro misalnya ya, kafir. Itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya apa? Kafaro itu artinya menutupi. Nah, kalau diajari, kafaro itu membentuk kata yakfuru, kemudian membentuk kata kafir. Kemudian membentuk kata kafir. Kafir itu artinya menutupi. Orang kafir itu orang yang bagaimana? Orang kafir itu adalah orang yang menutupi kebenaran. Itu ceritanya begitu. Misalnya apalagi? Misalnya aqoma yuqimu, iqomah, ya. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi mukim karena aqoma itu artinya mendirikan. Yuqimu ya mendirikan, tapi bentuknya ing itu kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian mukim itu adalah orang yang mendirikan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia orang yang bermukim, orang yang menetap. Kalau orang berdiri itu kan menetap, maksudnya begitu. Sudah mukim di mana? Nah gitu. Dengan begitu jadi tahu ya maksudnya ini apa gitu. Misalnya lagi iklan itu ternyata bahasa Arab. Nah, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi iklan. Iklan itu artinya pengumuman. Iklan itu artinya pengumuman. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi iklan. Iklan itu artinya pengumuman. Jadi kalau ada produk apa diiklankan berarti diumumkan. Nah, ini sebenarnya kan banyak ya. Jadi saya hitung di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 2.728 kata dasar. Saya bisa keliru nih karena saya menghitung baru sekali. Kalau ulama biasanya 2.728 kata dasar. Nah,
kata-kata keseluruhan di dalam Al-Quran itu ada 77 ribuan kata. Totalnya ya 77 ribuan kata. 77.349 kalau angkanya nggak kebalik itu 77.349 kata. Atau empatnya yang lebih dulu itu 77.439 kata. Nah, itu sebenarnya hanya berasal dari 2.728 kata dasar. Jadi kalau anak-anak kita sudah menguasai 2.728 kata dasar tadi, maka menghafalkan Al-Quran akan menjadi mudah dengan terlebih dahulu mengetahui artinya. Nah, kenapa harus mengerti artinya? Karena menghafalkan sesuatu yang kita tidak mengerti artinya itu ternyata berdasarkan data yang saya punya, itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Saya sering mengatakan di atas 7 kali lipat. Misalnya gini, saya sering mengecek ya, mengetes, tepatnya mengetes ya. Misalnya Pak Kus saya minta untuk mengikuti saya nih kalimat dalam bahasa Indonesia yang Pak Kus paham ya. Malam ini saya diskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Kira-kira bisa nggak Pak mengikuti saya Pak? Bisa diulang Pak? Malam ini berdiskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Ya, secara umum bener lah ya. Malam ini saya kurang kata saya aja tadi. Oke. Nah, malam ini saya ulangi lagi ya. Ya. Malam ini saya berdiskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Silakan Pak diulang Pak. Malam ini saya berdiskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Berapa kata itu Pak? Malam ini saya berdiskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Oke, ya 9 kata. 9 kata. Ya, 9 kata. Nah, sekarang yang kedua nih, kita uji coba ya. Ya, enggak bahasa Arab nih. Bahasa lain dulu. Misalnya begini, ini biasa ini. Biasanya yang bisa mengikuti saya ini biasanya saya pernah punya audiens itu 350 orang. Iya. Yang bisa mengikuti pada pengulangan ke-7 baru 2 orang. Oh ya. Kalimatnya begini kalimatnya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Bisa Pak diulang Pak? Ibis redibis udah lupa. Udah lupa, cuma 2 ya kan? Ya. Saya ulang lagi. Coba. Ibis redibis numquam peribis in armis. Nah, Ibis redibis numquam. Nah, itu dia. Susah kan? Susah. Kenapa? Karena itu adalah bahasa Yunani. Nggak punya cantolan. Apa itu artinya? Maka saya sering mengatakan, ya, kalau tadi kan malam ini saya berdiskusi dengan sahabat saya Muhammad Nasih. Itu semua ada cantolannya dalam kepala kita. Karena tahu ya. Iya. Nah, anak-anak kita kalau menghafalkan Al-Quran dengan maknanya, maka dia akan tahu. Ya, dia akan mudah untuk menghafalkannya. Tapi kalau tidak, wah itu sulit sekali. Maka saya sering guyonan begini, kalau mau menyiksa anak, ya caranya suruh menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya. Gitu. Nah, itu tapi artinya, Ustadz, tapi kalau usia 3 tahun kan memang belum ngerti artinya dia. Iya, maka nggak perlu disuruh menghafal banyak-banyak. Kalau 3 tahun, cukup saja menghafal cukup surat Al-Fatihah, ayat-ayat pendek dan jumlahnya jangan perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau dia tidak mengerti artinya dan kemudian mengalami kesulitan, justru efek psikologisnya, ini kan Pak Kus psikolog nih. Efek psikologisnya akan mengatakan begini, sering kan dengar begini, saya aja menghafalkan juz 30 susah sekali. Apalagi harus menghafalkan 30 juz. Nah, itu kan. Kenapa? Karena menghafalkan nggak pakai data juga. Ini yang sering saya melakukan kritik ya kepada teman-teman yang tadi itu mengajar tanpa data. Saya sekarang sudah membiasakan mengajar harus pakai data. Menghafalkan Al-Quran juz 30 itu lebih sulit dibandingkan juz 1. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Alhamdulillah ini saya punya santri yang ada di sini ini, jumlahnya ya sudah hampir 300 orang lah.
Itu Masya saya Allah. simak kan, saya menyimak Alhamdulillah. hafalan mereka. Nah, yang sudah setoran juz 30 itu belum ada yang benar 100%. Pasti ada kesalahannya. 1, 2, 3 itu pasti ada kesalahannya. Tapi ada, saya sudah punya ini santri-santri yang setoran juz 1 itu 0 kesalahan. Tapi yang juz 30 nggak ada yang 0 kesalahan. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa menghafalkan juz 30 lebih sulit dibandingkan juz 1. Nah, gitu. Ya kan? Kemudian kata-kata yang ada di juz 30 itu adalah kata-kata yang asing. Banyak kata-kata yang asing di juz 30. Tetapi kata-kata yang ada di juz 1, juz 2 itu adalah kata-kata yang justru banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia tadi. Kata Quran, misalnya apa? Misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab, kitab sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu artinya petunjuk, hidayah. Hidayah bahasa Arab loh. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wah, semoga dia mendapatkan hidayah. Sering dengar kan? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, takwa sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna iman. Wah, kita harus beriman nih kepada yang gaib. Loh, gaib itu bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia, gaib. Wa yuqimunas sholata. Tadi itu yuqimuna, mendirikan, artinya oke lah, nggak begitu terkenal, tapi sebenarnya terkenal. Iqomah, mukim tadi itu berasal dari akar kata yang sama. As-sholah, ya, sholat, salat, ya kan? Wa mimma rozaqnahum, dari kata rozaqo, rizki, wah kita harus nyari rizki, misalnya, itu bahasa Arab. Yunfikun, hum yunfikun, dari kata anfaqo yunfiku, infak. Infak itu, wah kita berinfak, sedekah. Nah, itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Itu banyak, ya, umum digunakan. Nah, ini yang belum dikaji kemudian dijadikan sebagai data ilmiah dalam menghafalkan Al-Qur'an. Nah, saya alhamdulillah karena tadi memang saya berusaha untuk fokus di sini, intensif membimbing anak-anak menghafalkan Al-Qur'an, kemudian mendapatkan temuan-temuan baru. Oh, ternyata menghafalkan Al-Qur'an nggak bisa asal disuruh menghafal aja. Dulu awal-awal tahun 2011 itu, yang mau menghafalkan Al-Qur'an, ya sudah, kalau bacaannya bagus langsung saya suruh menghafalkan Al-Qur'an, gitu aja. Tapi ternyata ya, yang cuma menghafalkan Al-Qur'an itu dalam waktu 3 tahun cuma dapat 23 juz paling banyak. 3 tahun, Pak. 3 tahun. Nah, itu bagi kebanyakan orang itu sudah hebat. Tapi bagi saya, wah, ini kok lama sekali. 3 tahun kok baru dapat 23 juz, dan rata-rata cuma 13 juz. Itu paling tinggi itu capaian 23 juz itu. Nah, lagi misalnya saya sering mendapatkan ada yang mengadu, ada yang membanggakan, macam-macam lah orang tua itu. Pak Ustadz, anak saya sudah menghafalkan Al-Qur'an nih. Nah, saya mau agar dia hafal total. Nah, sekarang udah hafal berapa? Saya tanya begitu, karena dia bilang anak saya sudah menghafalkan Al-Qur'an. Ya, saya tanya sudah berapa gitu kan. Oh, sudah 6 juz sekarang. Menghafalkannya kapan? Ketika SMP 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Saya pura-pura agak bego dikit. Ya gitu. Kalau 3 tahun 6 juz, berarti per juz itu berapa tahun? Saya pura-pura begitu kan? Iya. Oh, ya 2 tahun. 1 tahun berarti 2 juz. Oh, kalau 2 juz berarti untuk hafal 30 juz butuh waktu berapa tahun, Pak, Bu? Gitu. Oh iya juga ya. Jadi lama ya gitu kan. Jadi perlu 15 tahun. Nah, berarti kalau perlu 15 tahun, ini sudah kepotong 3 tahun selama SMP dapat 6 juz. Ya, berarti tambah 3 tahun SMA nanti dapat 12 juz. Kuliah 4 tahun 8 juz, berarti baru 20 juz. Masya Allah. Kuliah S2. Kalau 4 juz kan 2 tahun kan berarti kan? Baru 24 juz. Kalau S3 3 tahun baru 30 juz. Berarti lulus S3 baru hafal Al-Qur'an. Nah, itu bisa saya katakan tidak mungkin. Maka saya sering mengatakan bahwa menghafalkan Al-Qur'an itu ibarat lari, itu bukan maraton. Larinya harus sprint. Harus cepat, selesai 30 juz. Nah, berapa itu?
waktu idealnya kurang dari 3 tahun. Jadi kalau mampu menghafalkan Al-Quran kurang dari 3 tahun, hitungannya ya berarti kurang dari 3 tahun itu ya berarti setidaknya 1 bulan harus 1 juz. Nah, yang paling normal lah kira-kira ya 1 halaman itu dihafalkan dalam 1 hari. Kalau 1 Ustadz, halaman ya. Ya, ini kan begini ya. Kalau ibu-ibu ini kan banyak nggak ada waktu lah ya untuk melihat anaknya belajar mengaji, belajar ini. Menurut saran dan pengalaman Pak Nasih gimana nih supaya anak-anak tadi itu ya, diajari tasrifnya tadi itu. Bukan, pola kata. Diajari kan pola gini, kata yang tadi. Maksud saya gini, kan mereka nggak sempat ngajarkan. Ya. Ada ruang nggak untuk menitipkan kalau di orang dalam bahasa Inggris kan saya kursusin bahasa Inggris, saya panggilin orang bahkan pakai online gitu kan, ada sekarang juga ada online TK. Nah, kalau menghafal ini kan kadang-kadang ibunya nggak ada waktu, bapaknya nggak ada waktu karena kerja, anaknya masih usia 3-4 tahun kan di rumah. Nah, gimana hal ini difasilitasi atau ada program nggak itu yang seperti itu, sebaiknya seperti apa? Karena orang tua ingin tapi nggak berdaya dalam konteks apa ya? Nah, apakah karena belum tentu di RW atau di desa itu, satu desa belum tentu ada tempat yang seperti itu kan, kursus-kursus. Nah ini kalau pengalaman Pak Nasih gimana nih sebaiknya itu? Ini kan banyak ibu muda yang pengen lah anaknya itu, cuma nggak ngerti bagaimana upayanya. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Iya. Apa yang harus dilakukan ini agar anak saya bisa ngaji dulu gitu. Ya. Sementara dia sibuk kerja susah atau ini mungkin. ya saya kira ini sama dengan yang lain. Mau belajar matematika, mau belajar apa saja itu. Kalau orang tuanya tidak memberikan perhatian ya susah ya. Memang orang tua harus memberikan perhatian yang yang intensif ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya menciptakan tadi itu tasrif yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Yaitu nanti bisa dicek di Google ya. Judulnya Tasrif Keren Planet Nuvo. Nah, nanti bisa bisa dicek itu di Google, di YouTube. Nanti bisa ditirukan. Itu sama dengan mengajak anak-anak nyanyi. Nah, kalau anak-anak ternyata relatif lebih mudah berdasarkan data yang saya punya. Memang kalau orang tua ya setengah baya begitu baru belajar itu di samping ada kendala mungkin ya daya ingat sudah menurun. Kemudian biasanya belajarnya sendiri. Nah, kemudian tahu bahwa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau anak-anak tadi dengan pakai lagu tadi itu dikiranya itu nyanyi seperti nyanyi burung kakak tua, kemudian cicak-cicak di dinding, dan ternyata jauh lebih mudah. Nah, makanya tadi saya katakan nanti saya kasih videonya anak-anak saya, kemudian tidak hanya anak-anak saya, kalau anak saya bilang anak saya nanti orang akan mengatakan iya anakmu gitu kan, ya bapaknya hafal Al-Quran. Nah, saya sering digituin oleh teman-teman saya, maka kemudian saya katakan udah anakmu bawa sini. Nanti diajari oleh guru-guru yang ada di sini nanti bisa. Dan ternyata betul ya, anak-anak teman-teman saya yang tidak punya basic pesantren, tidak menghafalkan Al-Qur'an, bahkan bisa dikatakan awam agama, ternyata sama, capaiannya sama dengan anak-anak saya gitu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ya anak-anak ini butuh penanganan. Nah, kalau tadi itu ya kalau dikatakan daring dan lain-lain misalnya, ya anak kecil itu kan susah Pak diatur Pak ya. Anak kecil itu kan maunya kan sambil lari-lari. Nah kalau daring kan harus menghadap laptop begini kan. Itu yang agak susah di situ. Memang pembelajaran daring itu menurut saya cocoknya itu untuk mahasiswanya pun itu mahasiswa yang pinter ya. Tapi kalau mahasiswa yang biasa-biasa saja juga dia bosan juga gitu daring itu. Nah tadi itu makanya orang tua harus yang intensif. Nah, kemudian orang tua kalau tidak bisa tadi itu bisa memilihkan materi-materi yang memang sudah dikonsultasikan misalnya dengan orang yang memiliki kapasitas yang cukup, kemudian memberikan saran, oh ini yang bagus. Misalnya ini saya menyarankan yang sudah saya bikin tadi itu, yang sudah dalam bentuk lagu dan sudah saya uji coba kepada banyak anak dan ternyata mereka menyukainya.
Ini kayak Itu semacam bisa, audio ya, semacam audio. iya, Oh, di bagus. YouTube itu sudah itu. Oke. Lagu bahkan ada musikalisasinya, ada Hmm. musiknya. Jadi Hmm. mereka bisa belajar itu dan seolah-olah itu bukan apa namanya, bukan pelajaran, itu adalah nyanyi gitu. Hmm. Nah, saya punya pengalaman menarik begini. Nah, Bapak dan Ibu muda ini perlu memperhatikan ini dengan baik ya. Ya. Jadi saya sering diminta oleh teman-teman saya yang sudah senior, ya teman itu ya senior lah, kayak Pak Kus ini kan senior. Hmm. Misalnya bilang begini pada saya, Pak Ustadz, saya ini kan sudah tua, masa nggak bisa mengartikan Al-Quran, malu dong gitu. Ajarin saya dong. Loh ya udah, ayo saya ajarin. Agendakan. Ini kemudian teman saya ini anggota DPR nih. Hmm. Anggota Ya, ya. DPR nih. Anggota Yang DPR insaf minta ya. minta diajarin. Ya sudah, agendakan sehari. Ya, nggak usah rapat ya sehari. Nanti saya datang ke kantor ya. Saya datang ya. Kemudian diagendakan mulai jam 8. Ternyata nggak hafal-hafal, Pak. Sampai jam 10 nggak hafal-hafal juga menghafalkan yang tadi itu. Fa'ala ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat tadi itu. Akhirnya menyerah, akhirnya ngomong politik lagi akhirnya kan. Kembali ke selera awal ya kan. Akhirnya ngomong Iya, politik. iya. Ya udahlah. Kayaknya kok nggak hafal-hafal ini. Nah, saya sempat berpikir, wah ini anggota DPR ini dosanya banyak mungkin ini yang ini. Nah, gitu. Tapi ternyata di hari kemudian, di lain hari ada teman saya yang orangnya ini soleh, Pak. Akademikus ya. Kemudian sekarang jadi profesor malah. Ya. Minta diajari juga sama. Pak Ustadz, saya mau belajar ini. Wah, malu juga saya ini aktivis Islam tapi kok khotbah aja nggak bisa gitu. Nah, maka kemudian udah oke, saya ajarin. Saya datengin itu. Sama tapi loh, ternyata bukan karena dosa ternyata. Saya nyari. Kenapa kok yang tua-tua ini, yang senior-senior ini kok sulit? Tapi kenapa anak-anak yang mondok di Monash Institute ini, saya kan punya program namanya santri kecil. Jadi kalau liburan sekolah 7 hari itu diajari khusus pola kata ini. Ternyata mereka mampu menghafalkannya sama kualitasnya dan kuantitas yang dihafalkan itu sama seperti saya dulunya belajar bertahun-tahun. Ya 7 tahun itu sama. Dan itulah yang menjadi latar belakang kenapa bikin Planet Novo sesungguhnya. Nah, itu begitu. Kemudian saya perhatikan, kenapa kok anak-anak ini mudah dalam menghafal. Sementara yang senior-senior tadi yang di atas 40-50 tahun yang sudah sukses secara karir ya, tapi kok susah gitu. Saya perhatikan. Ternyata saya perhatikan begini, Pak. Kalau yang tadi yang sudah sukses tadi itu kan karena mungkin saya ini kan orang sukses ya. Nah, bisa mendatangkan guru sendiri walaupun saya datang juga nggak dibayar. Ya, ini kan menyampaikan saya butuh menyampaikan sesuatu agar orang bisa memahami agama Islam ini dengan baik. Nah, kemudian saya perhatikan, anak-anak ini kok cepat kenapa ya? Gitu. Ternyata, nah di sini ini kan kamar itu ditempati 5 sampai 10 orang, anak kecil-kecil ya. Nah, anak kecil itu usia berapa, Pak? Usia SD, ada yang SD kelas 1 sampai kelas 6 lah. SD kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan ada yang TK juga. Pokoknya kalau di rumah sudah nggak ngompol, sudah boleh itu ikut program santri kecil tadi itu. Yang hebatnya gini loh, Pak Ustadz, itu gimana? Kok anak itu mau ya? Artinya gimana dia meninggalkan orang tuanya itu? Ya, yang problem bukan anaknya. Yang sering jadi problem itu ibunya biasanya. Oh, gitu. Nah, itu problemnya. Kalau anaknya saya enjoy aja. Ya bisa dikatakan 70% itu mungkin ada yang nangis ya, ada yang nangis. Ya tapi paling ya sejam 2 jam nangis, nanti kemudian bergaul sama teman-temannya seminggu ya aman-aman saja. Nah, di sini ini dibikin pola pembelajarannya itu seperti bermain. Jadi tadi menghafal yang tadi itu seperti orang bernyanyi. Dan ditambahi lagi, saya tambahi lagi, yang bisa menghafal nomor 1 naik kuda nomor 1. Siapa dulu menghafal, dia akan lebih dulu naik kuda. Nah, jadi ada naik kudanya di sini nih. Programnya ada naik kuda. Mereka kan senang tuh. Maka mereka berlomba-lomba. Nah, di dalam kamar itu saya perhatikan, mereka ketika menghafal, huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Terus lanjutkan, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna jeng 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 jeng, itu kayak orang nyanyi.
ada musiknya gitu. Iya, iya, iya. Nah, sehingga mereka merasa bahwa ini bukan pelajaran, ini senang-senang gitu. Oh. Nah, kenapa kemudian mereka cepat? Karena ada temennya. Kalau tadi yang senior tadi kan sendiri, paling 2 orang sama istrinya atau sama suaminya gitu. Iya, Itu iya, kalau iya. menghafal sekali, 2 kali nggak bisa, 3 kali udah putus asa. Tapi kalau anak-anak kecil ini yang ada 5 sampai 10 orang tadi, dia misalnya lupa nih, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Berikutnya lupa dia mendengarkan temennya fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sekali dia, oh habis fa'alu tadi fa'alat, mendengarkan. Nanti dia lupa lagi mendengarkan, kan diulang-ulang tuh. Iya. Nah, makin diulang, makin hafal dia. Akhirnya diulang 3 kali, dia udah hafal. 5 kali sudah makin mahir. 10 kali sudah di luar kepala. Nah, kemudian ketika sudah hafal tadi itu dikasih kata-kata yang lain, karena itu sebenarnya hanya pola, maka kemudian dia bisa semuanya. Misalnya, itu. Jadi polanya. Misalnya, go, going, when, gone. Jadi pola kedua tambahi ing. Jadi kata apa saja ya tambahi ing, kan gitu aja. Itu kalau bahasa Inggris ya, analognya begitu. Kalau di dalam bahasa Arab juga begitu. Fa'ala jadi fa'ala, jadi fa'alu. Kalau doroba, doroba, dorobu. Jadi begitu. Nah, ini pola. Nah, dengan mengetahui pola ini, sekali lagi, bacaan akan jauh lebih bagus. Panjang pendek nggak perlu pakai mikir. Karena apa? Polanya sudah ada di kepala. Kemudian tadi itu, menghafal kosakata menjadi lebih mudah. Anak-anak jadi tahu, mautus katanya ini ada di mana. Analognya begini Pak ya, analognya. Ini kalau anak-anak tidak paham di mana memotong kata atau mengucapkan kata, ini kata ini dimulai dari ini sampai ini. Misalnya ada tulisan begini, BUCARIKAN, TEMAN. Nah, coba Pak, itu kalau Pak Bos bawa pulpen apa enggak? Bawa. Coba sekarang kita tulis BU ya CA RI BU CA RI KAN TEMAN TEMAN. Ya. Nah, bacanya gimana Pak itu Pak? Bu carikan teman. Bu carikan teman. Carikan teman-teman. Temannya kan 2 kali tadi itu. Oh ya, teman-teman. TEMAN. Ya. Kalau Pak Kus kan bacanya Bu carikan teman-teman. Tapi bisa dibaca Pak. Bu carikan teman-teman. Ya kan? Iya. Nah, itu kalau anak kita nggak ngerti konteks, nggak ngerti kosakata, ya kan? Iya. Itu bisa dibaca Bu carikan teman-teman, juga bisa dibaca Bu carikan teman-teman. Oh gitu. Nah, sama di dalam Al-Quran juga begitu. Kalau kita salah dalam memotong kata, misalnya, itu sering kan kita dengar illalladzina amanu wa amilus solihati. Nggak kuat nafasnya. Diulang, na'amanu wa amilus solihati. Nggak boleh motongnya begitu. Ya. Jadi nggak boleh na'amanu, harus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, gitu. Nah, jadi kalau motongnya benar, ya artinya jadi benar. Orang yang mendengar, oh ini benar nih, gitu. Tapi kalau motongnya nggak benar, kedengaran orang yang ngerti bahasa Arab, oh ini nggak ngerti nih, nah gitu. Dengan mengetahui tadi pola katanya tadi itu, ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Satu, hari ini bisa membaca dengan benar. Yang kedua, menghafalkan jadi lebih mudah karena potensi memahami artinya itu jauh lebih besar. Jadi mengetahui artinya. Jadi memang orang tua nggak boleh tergesa-gesa, kecuali anak kita misalnya memiliki daya ingat yang luar biasa. Misalnya kan anak-anak itu kan ada, misalnya siapa ini yang dulu menang itu Hafid Indonesia. Tapi dari sekian banyak itu jumlahnya berapa?
Kan gitu iya, Pak. iya. Itu kan kategorinya misalnya anak jenius ya. Anak yang memiliki kekuatan memori yang di atas rata-rata. Memang ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Karena jumlahnya nggak banyak itulah selalu kalau ada anak yang begitu pasti jadi sorotan media. Iya. Itu artinya kan anak ini beda gitu. Dan kadang-kadang Nah, bikin orang tua jadi nervous gitu ya. Akhirnya iya. ya kok dia Bisa ada yang nervous, ada yang kemudian kepingin. Tapi ada yang kepingin, tapi dia tidak tahu anaknya ini kualitasnya bagaimana. Kalau kualitasnya biasa-biasa saja, tentu saja kan perlu pengulangan berkali-kali. Misalnya ginilah, ya samalah dengan belajar matematika sama. Ada anak yang diajari sekali bisa, tapi ada anak yang harus dijelaskan berkali-kali sampai dia harus diajak berimajinasi misalnya. Tapi ada anak yang nggak begitu kan. Pernah diadakan riset nggak nih Ustadz? Sebetulnya Kenapa? anak-anak itu yang betul-betul ada korelasinya nggak antara IQ dengan penghafal Al-Quran ini? Artinya orang yang selalu memiliki IQ tinggi selalu lebih cepat dibanding. Nggak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya. Itu sama dengan begini. Ini kan berkaitan dengan kecerdasan ya. Kalau yang dikaji oleh Howard Gardner di dalam bukunya itu psikologi itu buku apa itu tentang multiple intelligences itu multi kecerdasan itu kan dia menjelaskan tentang berapa 8 kecerdasan ya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9 tuh. Nah, di situ kan dijelaskan ada kecerdasan apa intelektual, kecerdasan musikal, kecerdasan emosional. Misalnya kayak Pak Kos ini, karena politisi kecerdasan emosionalnya canggih ya kan? Karena apalagi misalnya karena ya seorang muslim yang baik, kecerdasan spiritualnya bagus. Tapi Pak Kos bisa gitar apa enggak? Bisa. Berarti kecerdasan musikalnya bagus. Nah, saya ya alhamdulillah bisa dikatakan punya kecerdasan intelektual yang baik, ya kan? Menganalisa oke, gitu. Kemudian saya punya kecerdasan linguistik verbal yang baik. Ini ngomong sama Pak Kos ini sudah hampir sejam belum habis-habis juga ini pembicaraan. Itu kan karena apa? Karena punya kecerdasan intelektual yang baik didukung oleh kecerdasan linguistik verbal yang baik. Ya, ngomong ya alhamdulillah ya agak runtut gitu misalnya. Logikanya baik. Tapi kalau saya disuruh nyanyi gitar sendiri waduh nggak bisa karena saya nggak bisa gitar. Nyanyinya bisa, gitarnya nggak bisa. Kenapa? Saya lemah di kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan menghafal itu sepertinya ada sendiri. Saya baru mengatakan sepertinya karena ini kan harus diteliti secara lebih lanjut ya. Kenapa begitu? Karena saya mengamati ada anak-anak yang punya kecerdasan intelektual yang tinggi, punya kecerdasan linguistik ya, bisa nulis di koran. Tapi ternyata disuruh menghafal berat sekali gitu. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju kepada orang yang mengatakan bahwa kalau hafal Al-Quran pasti cerdas semuanya. Enggak. Tidak. Ustadz, jadi tidak ada kaitannya. Saat ini nanti kan saya berharap bisa nambah ya kalau nanti ya. Tapi sebelumnya ini mungkin supaya teman-teman ini punya motivasi, artinya tidak merasa nggak mungkin anak saya gitu kan, karena saya nggak bisa, syaratnya kok harus berat gitu. Nah minimal lah dengan seadanya seperti di Jakarta ini kan luar biasa ya. Sibuk ngurusi materi tapi susah mengurusi anak kan gitu ya. Supaya mungkin ada tip-tip yang memudahkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak muda ini untuk mengajarkan dengan toleransi yang lebih tidak seketat kalau di pesantren tapi di rumah, tapi dia bisa punya nilai-nilai ke sana. Ini ada nggak sih pola-pola yang bisa disampaikan? Memang tadi bisa. Gimana Ustaz? Ya bisa, tapi ya menurut saya memang tidak bisa optimal. Tadi itu mencarikan konten-konten yang menarik. Sekarang kan sudah banyak tuh dibikin ya, yang menarik, yang bagi anak-anak itu dianggap sebagai mainan, tapi sebenarnya konten itu adalah konten yang
isinya adalah pelajaran. Oke. Nah, itu kan harus ada usaha yang agak serius sedikit kalau itu. Wah, mencari bagaimana caranya gitu. Nah, setidaknya begini ya, setidaknya harus nanya juga ibu-ibu, bapak-bapak muda ini mesti nanya kepada orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, kalau nggak nanya ya nanti ya nggak bisa dong. Gimana caranya tahu kan? Nah, kan semua harus ditanyakan pada ahlinya. Nah, tadi itu ya dipilihkan konten-konten yang bisa mengarahkan anak kita ke sana. Tadi saran saya adalah tadi melihat atau mendengarkan nyanyian tadi itu yang kemudian bisa di diikuti YouTube oleh ya anak nanti ya. kita. Nah, kemudian menghafalnya tentu saja nggak bisa banyak-banyak. Nah, menghafalkannya ya sedikit-sedikit aja. Yang penting kita kemudian jadi mengetahui, oh anak saya punya potensi nih. Nah, kalau anaknya memang punya potensi yang baik, memiliki daya ingat jangka pendek dan jangka panjang yang baik, nah nanti kalau sudah besar, dengan modal yang ada tadi itu bisa masuk ke pesantren, misalnya Ustadz, begitu. Supaya anak ini punya bergairah gitu ya, itu usia berapa ya? Mulai dikenalkan gitu. Bergairah. Gairah itu kan berkaitan dengan kebutuhan ya, sama dengan bapaknya nyari duit itu bergairah kenapa? Karena dia ngerti kebutuhan kan, kan gitu. Bapaknya bergairah pagi-pagi sudah bangun, kemudian berangkat kerja itu kan karena wah nanti dapat duit kan gitu. Nah sama dengan itu, menghafalkan Al-Quran kok bergairah, mau dapat apa tuh? Nah gitu kan? Satu dapat ilmu, kemudian kalau dapat usia 3 tahun kan belum dapat. Makanya tadi itu kalau anak-anak kecil itu boleh karena Al-Ghazali ya diiming-imingi aja. Nanti kalau bisa nyanyi ini saya kasih permen misalnya. Jangan permen nanti giginya rusak. Jalan ke mall gitu ya. Oke. Jangan jalan ke mall juga nanti kebiasaan nanti. Dikasih apalah nanti diajak apa yang juga meningkatkan kualitasnya, wawasannya, misalnya dibelikan apa gitu. Ustadz, makanan yang bergizi lebih baik. Baik. Kalau yang kan seringkali ada pesantren kilat gitu. Ya, kira-kira kalau pesantren kita kan ada yang 2 minggu, ada yang masa liburan bisa 1 bulan. Itu sejauh mana sih efektivitas bagi teman-teman yang bisa menitipkan anak? Ya, semua itu tergantung ya Pak, karena kadang-kadang beda perlakuannya. Nah, saya misalnya diceritain oleh anaknya teman saya yang mondok di tadi pesantren kilat tadi itu, malam-malam suruh bangun sholat tahajud misalnya. Sekali lagi, anak-anak kan belum ngerti sholat tahajud itu fungsinya apa. Pasti bagi anak berat sekali. Wong bagi kita yang sudah ngerti aja berat kok. Betul. Apalagi anak-anak gitu. Anak-anak kan nggak ngerti. Kok disuruh bangun ngapain gitu. Mau tidur enak kok disuruh bangun. Nah kalau misalnya anak-anak disuruh main, misalnya, pasti dia seneng. Gitu. Nah maka ini kalau tidak kita kelola dengan baik juga, ini tidak kita sadari. Justru nanti yang namanya pesantren itu akan dianggap sebagai penjara. Nah itu masalah lagi. Misalnya anak teman saya ini ada juga ketika disuruh kamu nanti ya ke pesantren aja. Ternyata dia bilang begini, memangnya saya nakal kok disuruh ke pesantren. Gitu. Image-nya begitu. Ya. Nah maka ini harus betul-betul pandai. Orang tua ini harus memilihkan pesantren yang kira-kira sesuai dengan kejiwaan anak-anak. Nah, Pak Kos tentu lebih tahu nih psikologinya. Nah, kalau dulu saya ketika kuliah di UNES dulu diajari dengan perkembangan peserta didik. Nggak bisa anak kecil kok kita suruh sholat tahajud misalnya. Ya belum. Ilmunya dulu dikasih. Kemudian dikasih cerita-cerita ya yang kemudian ceritanya tentu saja itu yang pesantren kita tuh yang di Novo atau yang di Monas? Dulu di Monas ada, tapi kemudian fokusnya di Novo. Tapi bisa juga nanti dibikin lagi di sini. Gitu. Pesantren kilatnya ada di Novo, ada di sini ada, dua-duanya ada. Nah, tadi itu ya anak-anak itu bermain aja. Pokoknya semua desain sebagai permainan. Tidak ada yang ini pelajaran, nggak ada di situ. Nah, jadi tadi itu mindset itu betul-betul dimainkan di sini. Jadi kalau kesannya belajar, anak-anak itu sudah bosan belajar di sekolah, kan? Tadi itu. Wah, menarik. Ya. Iya. Menarik, Ustadz. Ini luar biasa ya. Tapi waktunya kan kita sudah cukup lama nih. Nah, Ustadz, saya tertarik ini apa yang disampaikan tadi ya, bahwa memungkinkan enggak ya ada sebuah program Monas TOT ya
untuk menjadi penghafal ini kayak gini. Kalau di sekolah-sekolah balita itu kan ada Montessori ya, Montessori ya. Nah, itu kan pengasramaan itu. Ada. Montessori juga itu pembelajaran. Montessori, oke. Ya. Nah, itu kan sebuah model, kemudian orang banyak yang. Nah, kira-kira kalau pesantren kilat ini memungkinkan nggak ya dibikin seperti Monas, kemudian nanti di Jakarta juga bisa, di Medan ada, gitu ya, dengan segala kemudahan yang fun begitu. Nah, ini menarik ini Ustadz. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Wah, semuanya mungkin. Nah, kalau bisa kita. Iya, kalau di Semarang ini mudah itu kan karena apa? Karena gurunya banyak. Gurunya siapa? Gurunya adalah santri-santri saya yang ada di sini, yang kualitasnya bagus. Itu jumlahnya kan banyak. Nah, karena saya biasanya dikirim juga ke Jakarta. Ya, makanya tadi itu. Nah, ini dilaksanakan pada saat mereka liburan kan. Nah, kenapa di sini? Karena pengajar-pengajarannya juga mahasiswa. Maka harus di sini. Justru kalau yang ini, yang mahasiswa ini nggak memungkinkan kalau di Nuvo. Nah, tapi kan Nuvo sekarang sudah punya guru sendiri, yang guru-gurunya itu semuanya mahasiswa pasca sarjana, yang kuliahnya lebih fleksibel lah gitu. Nah, kalau misalnya mau di Jakarta, ya nanti kita harus persiapkan guru-gurunya itu, karena mengajari mereka juga harus, bahasa saya itu super intensif. Satu guru itu menangani hanya 4 orang. Jadi nggak bisa satu orang menangani 30 orang, wah itu nanti nggak intensif. Jadi nggak ketahuan mana anak yang nggak bisa. Nah, anak yang nggak bisa langsung ditangani. Langsung, oh ini habis ini begini loh. Misalnya gini, saya punya datanya. Jadi kenapa saya kemudian berani mengajarkan fiil mudoreknya ya. Misalnya yang itu tasrifnya begini. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Biasanya santri-santri kesulitan di yaf'ulnanya ini. Saya perhatikan anak saya yang dulu masih SD kelas 1, nih saya ajari. Kali salah dia, saya ajari kemudian. Nah, kalau yang ini yaf'ulna. Karena habis ta, tiba-tiba ya, gitu. Dia salah 3 kali, kemudian 4 kali sudah benar. Saya kemudian ternyata anak saya bisa, ternyata anak-anak bisa. Saya uji coba dengan anak saya yang kedua, TK sudah bisa dia. Berarti bisa. Itu berdasarkan data ini, saya yakin yang lain bisa. Ternyata bisa. Anak-anak kecil-kecil itu TK itu bisa. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Nah, itu saya catat betul datanya. Nah, kalau kita mengajarkan dengan langsung benar, anak-anak itu kan senang, dia merasa bisa. Kemudian yang lebih membuat mereka bisa lagi, itu kan pola ya. Jadi ketika diberi kata-kata yang lain, katanya apa saja, nanti akan bisa. Misalnya dikasih, bahkan anak teman saya itu kemudian mentasrif kata Toyota ketika di jalan itu, ketika habis mondok kan seneng kan, sehingga kemudian menumpukan kata Toyota, kemudian ditasrif Toyota, Toyota, Toyotu, Toyota, Toyota, Toyoi. Nah, jadi begitu. Nah, itu kan bukan bahasa Arab saja, kemudian ditasrif. Saking senengnya dia karena merasa bisa. Nah, tadinya itu dianggap sebagai sebuah momok ya, tapi kemudian oleh anak-anak kita karena dibikin dengan lagu-lagu tadi itu menjadi sangat mudah. Nah, karena itu mereka kemudian jadi semangat. Tapi kalau dianggap, ini pelajaran harus begini, mereka malah merasa berat, ngantuk mereka jadinya, bosan, kemudian tidur, nggak mau belajar. Gitu. Ustadz Asef, terima kasih sekali nih waktunya. Untuk sementara sesi pertama ini ya kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk Ustadz dan keluarga. Itulah sahabat ibu muda, bapak muda yang saya hormati, saya cintai. Sekedar apa yang disampaikan oleh teman saya Muhammad Nasir ini menjadi bahan introspeksi kita bersama, bahwa kita sebagai ibu muda dan bapak muda rasanya tadi harus betul-betul perlu penanganan khusus untuk anak kita. Karena ternyata kalau kita hanya sekedar main-main, ya nggak bisa, kan gitu ya. Nah, tadi ada teknik-teknik yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nasir, bahwa ada pola kata, ini baru dengar. Saya juga nanti saya akan minta videonya, dan nanti saya akan share tentang YouTube-nya nanti ke teman-teman, saya kasih datanya. Kemudian kalau kita ada waktu,
Nah, kapan-kapan kita bisa kunjungi ke Rembang ya, ke Nuvo ya, dan Monas Mantap, saya Institute tunggu. di Semarang. Demikian, saudara-saudara orang tua muda Indonesia yang saya hormati, mudah-mudahan Anda dapat inspirasi di malam ini, karena ini memang malam kita rekodnya. Saya kira itu, Pak Muhammad Nasir, terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.